Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, kembali lagi jumpa bersama Kopi Inspirasi 81. Teman-teman, lama tak jumpa, bagaimana kabarnya ini? Oke teman-teman, kali ini saya berada di salah satu sawit yang lama tidak dirawat, yaitu yang dulu pernah saya upload 1 bulan yang lalu ya. Yang ini nih. Nah, ini teman-teman. Nah itu teman-teman ya, belum lama ya, 1 bulan yang lalu, dan pada saat itu masih belum ditabas ya, masih rimbun sekali gulma-gulma dan kekayuan. Nah sekarang kondisinya 1 bulan kemudian itu sudah bersih rapi seperti ini teman-teman ya. Langkah demi langkah sudah dilakukan, yaitu memproning bagian pelepah bawah yang sudah mengering dan kemudian menabas bagian-bagian piringan, dan semuanya saya kira ini malah total teman-teman ya, karena ini lama tidak dirawat. Jadi semua total ditabas dan disemprot teman-teman. Tapi disemprotnya saya lihat ini masih kelihatan bagian-bagian yang hijau untuk rerumputannya. Jadi sebenarnya ini disemprot total namun tidak dosis tinggi ya, sehingga bagian tertentu masih terlihat hijau. Tidak mengapa teman-teman, ini juga sudah bagus sekali ya. Kalau menurut saya ini sudah bagus sekali. Untuk awal daripada perawatan yang lama tidak dirawat, tidak mengapa, total tidak mengapa. Lagi pula sekarang adalah masih musim hujan. Yang sangat disayangkan itu sebenarnya musimnya sudah jarang ada hujan atau kemarau, kemudian Anda semprot total. Nah ini lambat sekali untuk tumbuh dan tanahnya juga pasti akan mengering. Otomatis cahaya matahari akan terus-menerus mengenai daripada lahan Anda, dan itu akan membuat tandus di lahan Anda. Nah kalau musim hujan saya kira tidak mengapa dengan dosis yang relatif rendah untuk semprot total ya. Namun bagi Anda yang sayang dengan bagian-bagian gulma yang tidak perlu disemprot, sebaiknya ya ikuti saja prosedur teman-teman, tidak perlu total dalam menyemprot jika sawit Anda sudah terawat. Kembali lagi teman-teman, di sawit yang ada di sini, sudah yang pertama adalah pruning, kemudian bagian piringan juga sudah bersih. Yang ketiga sudah diberikan dolomit ya, untuk pupuk dasarnya sudah diberikan. Seperti contoh di bawah saya ini ya. Nah ini dolomitnya sudah diberikan seperti ini teman-teman, dan bagian dolomit yang sudah terkena air bentuknya menghijau ya teman-teman. Nah ini sangat bagus sekali. Ini struktur kimiawi tanahnya sudah mulai berubah ya. Jadi mulai terlihat perubahan di pupuk dolomit yang terlihat di depan kita ini. Nah ya, kita lihat di air yang menggenang ini juga warnanya juga berbeda teman-teman ya. Ini saya kira tidak hanya larutan dari dolomit, akan tetapi di sini sebenarnya teman-teman sudah diberikan kohe di beberapa titik ya, tapi belum semuanya saya lihat. Nah adapun yang warnanya seperti ini, air ini, saya kira ini adalah larutan daripada urin dari kohe yang diberikan di bagian sana ya. Itu ada karena tanahnya miring ke sini, sehingga kalau terkena hujan mengalir ya teman-teman. Terbukti bahwasanya di area-area ini sebelum dari sana itu menghijau ya tanahnya. Nah ya, nah jadi dari atas sana itu ada di sebelah sepeda saya itu, dan juga yang ini teman-teman, ini juga kohe mengalir ya kalau hujan. Nah akhirnya ke tempat yang tadi ya. Yang kedua diberikan kohe ya di beberapa titik, contohnya juga ini ya, ini kohe. Kalau ini saya lihat ini kohe mentah dan apa namanya masih empuk begini ya. Ini kalau ditempatkan di sawit yang masih kecil ini berbahaya, tapi kalau sawitnya sudah sebesar ini saya kira tidak ada masalah. Nah, kita lihat sedikit ke atas teman-teman, ini juga sudah ada buahnya ya, tapi buah yang belum normal. Jadi kemarin panen pertama dari pembelian ini itu hanya menghasilkan 7 kintal teman-teman ya. Kita pantau terus ke depan menghasilkan berapa kintal ke depannya ya.
pastinya ada naik dan ada turun teman-teman, tergantung penyerapan unsur hara yang ada di lahan kita. Jadi panen itu tidak terus-menerus harus setelah dipupuk naik terus, itu juga tidak teman-teman. Ada kalanya habis kita pupuk itu produksinya malah menurun. Nah, menurunnya itu ya bukan karena pupuk yang barusan kita kasih, tapi dampak dari beberapa bulan yang kemarin-kemarinnya itu adalah kemarau atau kekurangan air dan lain sebagainya. Jadi tidak melulu yang barusan kita berikan pupuk kok kemudian produksinya menurun. Itu tidak masalah teman-teman ya, karena dampak dari menurunnya buah itu bukan dari pupuk yang kita barusan berikan, tapi dari beberapa bulan yang lalu itu sawit kita mengalami kekurangan air, itu bisa jadi ya, atau salah pupuk di beberapa bulan yang lalu. Nah, ya pupuk yang barusan kita berikan ya masih berproses terus, itu akan perubahannya akan kelihatan pada batang dan daun yang sekarang. Nah, seperti itu. Untuk proses yang kedepannya ya jangka panjang teman-teman. Jadi pupuk yang kita berikan sekarang itu bisa 3-6 bulan ke depan. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, kita lihat buahnya. Saya kira ini juga ada buahnya teman-teman yang seperti ini ya. Nah, ini daerah bagian bawahnya sudah rapi seperti ini. Ini sudah bagus sekali teman-teman ya. Ini hujannya juga cukup. Nah, jadi saya kira ini mungkin tidak lama lagi sawit ini akan subur ya. Nah, ini ada yang modelnya begini teman-teman, sekam yang apa namanya, ini dari blower kalau kita lihat ya. Nah, ini bagus teman-teman, kalau ini untuk penyuburan awal itu lebih cepat untuk penyerapannya, lebih cepat untuk penyerapannya di tanah ya. Itu lebih cepat, namun lebih cepat habis juga teman-teman. Nah, itu resikonya. Oh ya, tidak mengapa ya, yang penting dia pupuk organik ya. Ini juga ada yang sudah disebar di sini. Nah, kalau ini asli teman-teman, lebih banyak kohenya daripada skamnya. Kalau itu tadi lebih banyak skamnya ya. Nah, ini brondolannya kita lihat banyak seperti ini. Kita pantau-pantau ya teman-teman. Sayangnya saya nggak bawa pisau ya. Nah, jadi wah, ini termasuk bagus teman-teman, ini dalamnya ini tebal loh kulitnya ya. Nah, ya kulitnya ini tebal, kemudian cangkangnya masih di dalam lagi itu. Nah ya, termasuk sawit bagus ini kalau kita lihat ya. Itu minyaknya juga banyak. Nah, ini kita lihat di atas juga, oh ada 2 yang masak ini. Nah, sama ini tuh ya, ada 2 yang masak. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Ini kalau kita lihat juga sudah diberikan gubuk, jadi cepat sekali ya. Dalam hitungan 1 bulan ini sudah banyak yang dikerjakan di lahan ini ya. Kita lihat seperti ini, sudah lumayan bagus. Ini batasnya teman-teman, dari yang rusak, yang kering itu sudah milik orang ya. Yang kering ke sana sudah milik orang. Ini yang area sininya. Nah, ini yang punyanya Bapak Herman ya. Nah, kita lihat juga ke sini. Kita jalan-jalan santai, lebih baik kita nonton video-video yang bermanfaat ya teman-teman. Ini kohenya, ini brondolannya, ini sudah wayahe panen ini teman-teman. Wah, ini bagus merahnya ini. Mantap teman-teman ya. Tapi cuma 1. Ya wajar lah ya. Ini baru saja perawatan, dan ini juga ada 2. Ada 2 yang masak teman-teman ya. Ini juga masak ini, nggak begitu kelihatan ya. Jadi ada 2 yang masak termasuk ini. Jadi buah-buah ini juga bukan karena pupuk yang kita berikan sekarang ya, dolomit dan kohe itu juga bukan. Tapi ini juga dari yang kemarin-kemarin, berarti masih ada unsur hara di tanah ini yang bisa diserap oleh tanaman ini ya. Nah, saya kira seperti itu. Kalau pupuk yang baru diberikan ya masih kohe mentah seperti ini pun belum hancur semua ya. Nah, ini juga 1 pohon ada 2 ya. Kita lihat ada 2 kohe, yang 1 kohe blower, yang 1 ini yang asli. Nah, yang asli ini belenyek teman-teman ya. Ya teman-teman, sampai yang belenyek begini aja, yang sampai hitam begini aja saya bolehkan ya di sini, di tempat perawatan kami. Saya bolehkan saja. Kenapa? Karena sawitnya sudah sawit tua ya.
bukan anakan yang baru kita tanam, yang baru umur 2 tahun atau 3 tahun, bukan ya. Tapi sawit ini sudah lama tidak dirawat dan terlihat kering, dan dia ini membutuhkan nitrogen yang cukup besar ya, yang sangat besar lah, sehingga dia harus diberikan percepatan ya, sehingga dia harus diberikan percepatan dalam kesuburannya. Lihat teman-teman, mantap ya. Ini yang sudah matang ini. Nah, nih, nggak bawa pisau saya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Lumayan tebal sedikit ya kulitnya ya. Nggak tahu dalamnya ini cangkangnya tebal atau enggak, saya nggak tahu juga ini, karena kita nggak bawa parang untuk membelah ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan juga terhibur. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.